Cuy, lu pernah nggak ngalamin dejavu yang bikin dada lu nggak enak? Bukan yang, oh ini kayaknya pernah deh kejadian. Tapi kayak yang, anjir, ini pasti pernah kejadian nih. Soalnya gini ya cuy, dejavu itu katanya cuman kerja otak, memori ketuker dan segala macamnya lah. Tapi cuy, kalau yang lu inget itu seseorang yang gak pernah ada, bagaimana? Cerita kali ini cuy, kejadian di sebuah kota kecil. Jalanan yang sepi, jam setengah 2 pagi. Dan ada satu orang yang pelan-pelan dia mulai sadar bahwa realitasnya lagi ditambal sulam. Sebut aja namanya Raka. Raka ini tipikal orang yang hidupnya tuh datar-datar aja cuy. Kerjanya di percetakan kecil. Pulangnya malam, nongkrongnya ya cukup kopi saset dan rokok ketengan gitu cuy. Dan apalagi kalau enggak dengan scroll-scroll HP lah. Sampai suatu malam cuy, di perjalanan pulang, Raka ini berhenti di lampu merah di depan SPBU lama. SPBU yang sebenarnya udah nggak aktif sejak 10 tahun yang lalu. Dan di saat Raka berhenti dan nunggu lampu merah, tiba-tiba dia ngedengar suara anak kecil dari belakang jok motornya. Suaranya itu pelan, lirih, dan dengerannya tuh sangat dekat. Mas, jok lali tukokno roti coklat ya. Raka pun refleks nengok ke belakang cuy. Pas Raka nengok, kosong. Gak ada siapapun di belakang jok motornya. Dan saat itu juga cuy, jantung Raka itu berasa mau copot. Bukan hanya karena kaget ngedengar suara yang gak ada orangnya ya, tapi cuy, suara itu suara adiknya. Adik yang menurut semua orang itu gak pernah ada cuy. Dan sejak kejadian malam itu cuy, dejavu itu selalu muncul. Bukan random, tapi berurutan. Raka ini tahu duluan siapa yang bakal telepon. Dan dia tahu kalimat yang bakal diucapin orang. Bahkan Raka ini ingat kejadian yang belum pernah kejadian. Dan anehnya lagi cuy, setiap dejavu selesai, selalu ada hal detail kecil yang berubah. Warung langganan biasa Raka nongkrong berubah namanya. Foto lama di rumah isinya tuh pada beda. Dan jam dinding cuy mundur 1 menit. Kayak dunia itu baru di save ulang. Raka mulai mencari jawaban. Sampai pada akhirnya dia pun nemu buku catatan lama di lemari ibunya. Buku itu lusuh, tulisan tangan, dan di halaman terakhir ada satu nama yang dicoret berkali-kali. Bima. Bima itu nama adik Raka. Di bawahnya ada satu kalimat. Kalau kamu baca ini, berarti prosesnya gagal.
Hingga suatu malam cuy, deja vu itu paling parah kejadiannya. Raka lagi duduk di kamarnya, lampu mati, cahaya hanya dari handphonenya. Dan tiba-tiba cuy, semua suara di rumah itu hilang. Jam berhenti, kipas angin mati. Duniakah itu seakan berhenti cuy. Lalu ada suara lain, bukan dari luar, tapi dari dalam kepala Raka. Raka, kamu seharusnya lupa. Dan di momen itu cuy, Raka mulai ngerti semuanya. Deja vu itu bukan hal yang error, bukan pula gangguan otak, tapi semacam bekas jahitan. Setiap deja vu muncul, itu tanda ada sesuatu yang baru saja dihapus dari realitas. Dan otak Raka belum sepenuhnya sinkron. Raka itu inget cuy, Bima itu adiknya yang dulu ngilang. Bukan meninggal, bukan pula kabur, tapi dihapus. Karena Bima tahu sesuatu, dan satu-satunya cara nutup celah realitas adalah menghapus orangnya sekalian. Sekarang gini cuy, kalau lu pernah ngalamin deja vu, lu yakin itu cuma perasaan? Atau itu tanda adanya seseorang yang baru aja lenyap dari dunia? Hanya saja otak lu itu yang belum rela buat ngelupain. Soalnya cuy, kalau besok lu bangun dan lu ngerasa ada yang kurang, tapi lu itu gak bisa ngejelasin yang kurang itu apa, mungkin prosesnya itu baru saja dimulai. Dan itu tadi cuy, adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta yang berjudul Deja Vu. Dan kalau tiba-tiba lu keinget seseorang yang belum lahir cuy, mungkin saja lu itu belum sepenuhnya lupa. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out.